Pemirsa, KPU Solo membantah pernah memusnahkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pihaknya bahkan menyebut masih menyimpan dokumen ijazah Presiden ke-7 RI. KPU Solo membantah isu pemusnahan tanda registrasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Pihaknya menegaskan masih menyimpan dokumen-dokumen termasuk ijazah sebagai syarat pendaftaran. KPU Solo juga menjelaskan hanya buku agenda surat masuk saja yang boleh dimusnahkan secara administratif. Mestinya setiap item ditutup. Ini kami sekalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk. Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Jadi itu kami dalam menjawab itu secara administratif itu sudah dapat dimusnahkan seperti itu. Sidang pengujian Undang-Undang Pemilu terkait kewajiban autentikasi ijazah Presiden dan pejabat publik digelar di Mahkamah Konstitusi. Uji material Undang-Undang Pemilu diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silala yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Ghafur Sagaji. Dalam sidang ini, pemohon mengajukan uji undang-undang pemilu terkait aturan bagi calon presiden dan pejabat publik yang hanya diminta melampirkan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa verifikasi keaslian dokumen. Pemohon menilai mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Mengingat masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli untuk berbagai keperluan administrasi. Namun, calon pemimpin negara tidak diwajibkan hal yang sama. Melalui uji material Undang-Undang Pemilu, pemohon minta KPU mewajibkan autentikasi ijazah asli bagi seluruh pejabat publik, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, DPR, hingga DPRD. Bahwa permasalahan isu ijazah Bapak Jokowi itu adalah masa belakang. Dalam hal ini selaku orang kebijakan publik saya berpikir kita harus melihat masa depan. Masa depan kita harus perbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan. Kenapa? Pada intinya kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner dan dari peraturan perundang-undangan PKPU itu memang tidak pernah melakukan namanya autentikasi yang istilah rejim undang-undang kearsipan autentikasi, istilah rejim pemilu itu undang-undang pemilu adalah klarifikasi. Jadi mereka hanya sebatas verifikasi. Jadi tidak pernah ada disandingkan originalitas fotokopi legalisir yang dikumpulkan mereka terhadap aslinya. Sehingga boleh dikatakan belum ada yang pernah melihat asli ini. Bagaimana asli ini lahir menjadi fotokopi tidak bisa. Bahkan saya juga tidak, selama KPU mengasih fotokopi ijazah tidak pernah melihat proses bagaimana mereka menciptakan dokumen itu dan dikasih ke saya. Apakah dari soft copy, apakah dari hard copy atau bagaimana. Kembali di Siang pemirsa, mobil pengangkut puluhan jerigen solar terbakar di Daman Raya, Sumatera Barat. Api diduga muncul akibat korsleting mesin dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menyala dan menghanguskan satu unit mobil yang tengah melintas di kawasan Bendungan Batu, Bakawik, Nagari Koto, dan Ampek di bawah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat.
Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan dan semakin membesar. Kendaraan yang diketahui tengah membawa muatan BBM jenis solar dengan jerigen ini dengan sekejap ludes dalam si jago merah. 1 unit damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik di bagian mesin mobil tersebut. 1 unit mobil pick up diduga terbakar karena korsleting listrik. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa. Dugaan sementara korsleting listrik dari ruang mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Karena tak ada akses jalan layak, jenazah Nur Naim, 38 tahun, ditandu sejauh 30 km di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Warga bergantian memandu dari Rumah Sakit Hikmah Masamba menuju Desa Embonata, Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Puluhan warga berjuang membawa pulang jenazah Nur Naim yang menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Hikmah Masamba. Jarak tempuh yang cukup jauh hingga mencapai 30 km dengan kondisi jalan yang berlumpur, keluar masuk hutan membuat warga saling bergantian. Upaya ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Akses dari Masamba menuju Seko tidak bisa dilalui menggunakan kendaraan roda 4. Sementara biaya pesawat perintis untuk membawa jenazah cukup mahal. Satu-satunya cara untuk membawa jenazah ke kampung halamannya yakni dengan cara ditandu secara gotong royong. Kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Setiap kali ada warga asal Seko yang harus dikembalikan ke kampung halaman, satu-satu cara yang bisa dilakukan yakni hanya menandu sejauh 30 km. Tandu mayat dari Dusun Pelandoang, Desa Emonatana, Kecamatan Seko, menuju ke rumah duka di Dusun Matanona, Desa Padang Raya, Kecamatan Seko, dengan jarak yang kami tempuh tadi kurang lebih hampir 30 km. Dan kondisi jalan yang kami lihat tadi sangat jelek. Ini sering terjadi. Setiap ada masyarakat yang meninggal di kota, apabila dibawa ke Seko, ke rumah duka, selalu ditandu, selalu dipikul. Warga berharap pemerintah memperhatikan kondisi infrastruktur jalan ke wilayah Kecamatan Seko agar seluruh aktivitas warga bisa berjalan seperti daerah lain yang ada di Indonesia.